semuanya, hari ini saya akan membahas tentang FR SKB CPNS 2020. Ada 5 poin FR yang hari ini saya akan bahas beserta contoh soalnya. Perhatikan dengan baik-baik ya teman-teman dan semangat untuk belajar tentang SKB. Jangan biarkan kesempatanmu sia-sia hanya karena malas. Perjuangkan terus nasibmu ya teman-teman. Yang pertama, tentang kesulitan belajar siswa. Disajikan studi kasus. Contoh soalnya, peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, dan D. Intelektual. Yang benar B. Sosial, karena berasal dari lingkungan siswa ya. Soal yang kedua. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, dan D. Gangguan sosial. Nah, jawaban yang benar adalah B. Gangguan simbolik. FR yang kedua yaitu tentang penilaian atau evaluasi. Contoh soalnya, penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang dikumpulkan selama periode tertentu dan digunakan untuk memantau perkembangan siswa baik mengenai pengetahuan, keterampilan maupun sikap siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan merupakan A. Observasi, B. Wawancara, C. Penilaian produk, atau D. Penilaian portofolio. Ya, jawaban yang benar adalah penilaian portofolio karena dilakukan terhadap periode waktu tertentu. Contoh yang kedua, salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswa agar para siswa tersebut bersemangat melakukan tugas dengan baik adalah A. Mengatakan bahwa para siswa harus bekerja keras, B. Menghukum siswa yang tidak dapat bekerja dengan baik, C. Meyakinkan bahwa siswa pasti mampu melaksanakan tugas, D. Meyakinkan bahwa guru tidak akan berbuat curang dalam penilaian. Jawaban yang benar adalah C. Meyakinkan bahwa siswa pasti mampu melaksanakan tugas. Ini adalah salah satu cara guru untuk memotivasi siswa di awal-awal kegiatan pembelajaran atau tugas. FR yang kedua yaitu tentang remedial dan pengayaan. Contoh soalnya, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibel, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Jawaban yang benar adalah adaptif. Nah, tentang remedial ini kalian juga harus mempelajari dengan teliti ya, atau pahami betul prinsip-prinsip tentang remedial dan pengayaan, karena menurut pengalaman kemarin cukup banyak soal yang berkaitan dengan remedial dan pengayaan. Contoh yang kedua, pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berhubungan dan berkomunikasi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar peserta didik yang bersifat perbaikan perlu
selalu mendapatkan monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibel, B. Interaktif, C. Adaptif, dan D. Kesinambungan. Jawaban yang benar adalah B. Interaktif. Karena di dalam soal di atas ada kata kuncinya, yaitu berhubungan dan berkomunikasi dengan pendidik dan sumber belajar, sehingga kegiatan remedial itu harus interaktif, ada interaktif atau interaksinya ya. Contoh yang ketiga, bentuk perlakuan pembelajaran remedial dilakukan berdasarkan keterserapan KD pada ketuntasan klasikal. Bila ketuntasan klasikalnya kurang dari 50%, artinya yang mengikuti pembelajaran remedial lebih dari 50%, maka remedial dilakukan dengan A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, B. Bimbingan secara khusus, C. Tutor sebaya, D. Penugasan secara berkelompok. Jawaban yang benar adalah memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Ini soal persis pernah saya dapatkan, pernah keluar di 2018 kemarin. Soal yang keempat, pembelajaran pengayaan memberikan, ini tentang pengayaan ya. Pembelajaran pengayaan memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya. Pembelajaran pengayaan yang berupa program yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian dimaksud berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum adalah A. Kegiatan eksploratori, B. Keterampilan proses, C. Pemecahan masalah, D. Kegiatan investigatif. Jawaban yang benar adalah kegiatan eksploratori. Hal yang kelima, bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan dengan cara peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran sekolah biasa, sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan tersebut adalah A. Belajar kelompok, B. Belajar mandiri, C. Pembelajaran berbasis tema, atau D. Pemadatan kurikulum. Jawaban yang benar adalah belajar kelompok, karena yang sudah bisa atau yang diberikan pembelajaran pengayaan itu dikelompokkan ya. Ini berarti tentang belajar kelompok. Yang keempat tentang penyusunan silabus. Contoh soalnya, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan, B. Pembelajaran dalam upaya mencapai KD, B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya pencapaian KD, C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya pencapaian KD, D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian KD. Jawaban yang benar adalah D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya pencapaian KD. Karena RPP itu dijabarkan dari silabus ya. Yang kelima tentang komponen RPP. Pahami baik-baik tentang komponen RPP itu. Sekarang sudah keluar RPP yang terbaru ya, yang satu lembar itu. Dipahami juga, kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan terkait RPP terbaru tersebut juga ya. Contoh soalnya, perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Komponen dasar mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah
keterkaitan, dan keterpaduan. Terima kasih.